Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi di balik pertolongan itu pasti akan banyak yang namanya ujian. Ujian itulah yang akan menentukan lulus tidaknya seorang yang diuji, ya kan? Seorang yang beriman, hatinya bersih, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, kokoh di atas kebenaran, dengan izin Allah akan mudah melewati berbagai macam ujian demi ujian. Ya. Tetapi kalau seseorang sudah tidak mendirikan sikapnya di atas kejujuran, berdusta dalam sikap-sikapnya, walaupun kedustaan itu tidak nampak pada kita, kedustaan dia lakukan dengan hatinya, maka lambat laun pasti akan terbongkar karakter aslinya. Ketika datang ujian, dia tidak sabar, dan dia memilih berjalan bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dia memilih berjalan menyelisihi kebenaran karena tidak betah dengan ujian yang menimpa dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sabar menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya yang dia pikirkan hanyalah kepentingan pribadinya, menyebabkan dia terpelanting dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun al-haq yang beliau bawa memang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, tapi di balik pertolongan itu banyak sekali ujian. Dari awal, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, orang-orang Quraisy yang ada di Mekkah mengakui beliau sebagai seorang yang terpercaya, al-amin, seorang yang jujur. Ketika beliau membawa risalah dakwah, menyebarkan dakwah ilallah Azza wa Jal, maka mulai berubah penilaian masyarakat dan orang-orang yang hidup di sekitar beliau. Dengan dakwah yang beliau bawa ini, beliau dituduh macam-macam, ya kan? Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai macam-macam, ya. Apakah sampai di situ? Tidak. Nah, di samping tuduhan-tuduhan tersebut, mereka berusaha untuk mencelakakan beliau dan para sahabatnya dengan tindakan-tindakan fisik, ya kan? Terlalu banyak untuk disebutkan upaya-upaya mereka untuk menggelincirkan Rasulullah, mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dan bukan sampai di situ saja. Keadaan mereka sampai berkeinginan untuk membunuh beliau, ya kan, sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan para pemuda dari masing-masing kaum yang paling kuat dan paling jago, dikumpulkan dan diberi tugas mereka semuanya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi serapi apapun makar mereka, serapi apapun rencana mereka, Allah Azza wa Jal tidak bisa dibohongi, dan Allah Azza wa Jal tidak lalai terhadap hambanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, melancarkan makar-makarnya, tetapi Allah Azza wa Jal adalah zat yang paling baik dalam membalas makar-makar mereka. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau membaca sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah beliau selalu dipenuhi dengan ujian.
Tetapi buah dari kesabaran beliau di atas ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil yang luar biasa dari dakwah tersebut. Ya. Maka demikianlah berjalan di atas al-haq, berjalan bersama ahlul haq, memang dibutuhkan yang namanya kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian. Bersabar dalam menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar, maka kerugian akan menimpa diri kita sendiri. Akan menampakkan sifat dasar kita yang memang tidak jujur dalam mengikuti kebenaran. Al-haqqu mansurun wa mumtahan.